Hai teman-teman, kembali lagi bersama Kompa 2. Di sini kita akan menjelaskan teori kepemimpinan klasik. Perkenalkan, nama saya Terosalia dengan NPM 24020050. Nama saya dan DJ Kusuma dengan nomor NPM 24020047. Saya Sintawati NPM 24020058. Saya Aziz Suganda NPM 24020059. Pemimpinan menurut teori sifat trait Theo. 1. Teori sifat atau ciri trait teori. Hakikat sifat trait mencakup sejumlah aspek individu seperti sifat psikis, kejiwaan, kepribadian, kemampuan, dan motivasi. Sifat-sifat inilah yang menentukan watak dan tipe pemimpin. 2. Beberapa pendapat tentang sifat atau ciri pemimpin. Studi-studi kunci seperti yang dilakukan oleh Ralph Tocqueville 1948 sampai 1974 menegaskan bahwa pemimpin yang berhasil memiliki kelebihan-kelebihan tertentu. Sifat ini diklasifikasikan sebagai berikut. Kapasitas meliputi kecerdasan, kewaspadaan, kemampuan berbicara, orisinalitas atau keaslian, dan kemampuan menilai. Prestasi meliputi gelar kesarjanaan, ilmu pengetahuan, dan perolehan dalam olahraga. Tanggung jawab responsibility meliputi kemandirian, inisiatif, ketekunan, bulat, percaya diri, agresif, dan hasrat untuk unggul. 3. Tinjauan terhadap beberapa sifat atau ciri ideal. Beberapa sifat yang dianggap penting bagi seorang pemimpin yang efektif adalah sebagai berikut. 1. Sifat intelektual, mampu mencari dan menemukan hal-hal baru, tidak mudah putus asa, memiliki pengetahuan yang luas, dan mampu menguasai berbagai disiplin ilmu. Kemampuan analisis, mampu melihat sistem secara komprehensif atau holistik, mengintegrasikan informasi dari berbagai sumber, dan melakukan analisis mendalam sebelum mengambil keputusan. Daya ingat yang kuat, memiliki kemampuan di atas rata-rata orang yang dipimpinnya, yang berguna untuk mengumpulkan dan memanfaatkan informasi. 4. Pedoman umum bagi pemimpin. Sifat kepemimpinan seringkali dianggap bawaan. Ada pedoman umum untuk meningkatkan kepemimpinan. 1. Keterbukaan dan keberanian. Pemimpin harus berani mengakui kelemahan dan keliruan diri sendiri. 2. Belajar dari pengalaman, menganggap kritik dan saran sebagai masukan berharga untuk memperbaiki diri. 5. Kelemahan teori sifat. Kelemahan-kelemahan utama yang menyebabkan teori ini ditolak sebagai satu-satunya penjelasan efektif adalah sebagai berikut. Ketidakrelevanan universal. Tidak ada konsensus atau bukti yang kuat bahwa serangkaian sifat yang sama dapat menjamin efektivitas di semua situasi. Terlalu deskriptif. Teori ini bersifat deskriptif, yaitu hanya menggambarkan sifat tanpa menjelaskan hubungan sebab akibat antara sifat dan keberhasilan pemimpin. Kesulitan pengukuran, sulit untuk menentukan dan mengukur sifat-sifat yang sangat berbeda-beda satu sama lain. Kepemimpinan karismatik. Kepemimpinan karismatik fokus pada kemampuan pemimpin untuk menghasilkan pengaruh dan motivasi luar biasa pada pengikutnya, yang sering dikaitkan dengan karisma yang dianggap anugerah dari Tuhan. 1. Pengertian karisma. Definisi etimologis kata karisma berasal dari bahasa Yunani yang berarti karunia ilahi, anugerah luar biasa, kekuatan, atau prastise. Definisi kepemimpinan karismatik adalah kemampuan untuk mengaruhi orang lain melalui daya tarik kepribadian yang luar biasa, tidak konvensional dan memikat. Karismatik dipandang memiliki takdir khusus, keyakinan mendalam, dan kemampuan luar biasa untuk memecahkan masalah. Teori-teori kepemimpinan karismatik. Teori klasik. Karisma muncul krisis. Pemimpin dianggap memiliki kualitas luar biasa dan membawa misi radikal. Karisma bersifat tidak stabil dan perlu dirutinkan lagi agar berkelanjutan. Teori atribusi karismatik. Karisma muncul dari atribusi pengikut terhadap pemimpin yang berlaku tidak konvensional dan strategis, melalui tahapan mengenali masalah, merumuskan visi radikal menggunakan cara non-tradisional, serta menunjukkan risiko dan pengorbanan diri. Teori konsep diri. Kepemimpinan karismatik memotivasi pengikut dan mengaitkan identitas diri
pada mereka dan nilai organisasi yang bermakna. Rutinisasi karisma. Pemimpin karismatik mengaruhi pengikut melalui 4 mekanisme psikologis, yaitu identifikasi pribadi. Pengikut mengagumi dan meniru pemimpin serta menyerap tujuan dan nilainya. 2. Identifikasi sosial dan kolektif. Konsep diri pengikut dikaitkan dengan identitas kelompok atau organisasi. 3. Internalisasi nilai. Nilai pemimpin menjadi nilai pengikut sehingga muncul komitmen moral kuat. 4. Peningkatan efikasi diri. Keyakinan pemimpin pada kemampuan pengikut meningkatkan rasa mampu mencapai tujuan. Kepemimpinan menurut teori perilaku behavioral theory. Teori perilaku menyatakan bahwa kepemimpinan dapat dipelajari dan pemimpin yang efektif adalah mereka yang memiliki perilaku tertentu. 1. Studi kepemimpinan Ohio State. Studi kepemimpinan Ohio State mengidentifikasi 2 dimensi perilaku pemimpin. A. Consideration, pertimbangan perhatian terhadap bawahan, menggambarkan sejauh mana pemimpin menjalin hubungan dengan bawahannya yang ditandai dengan rasa saling percaya, menghargai ide bawahan, dan perhatian terhadap perasaan mereka. B. Initiating struktur, pemrakarsa struktur atau struktur tugas, menggambarkan sejauh mana pemimpin mengidentifikasi dan menyusun peran diri sendiri dan bawahan dalam mencapai tujuan. 2. Studi kepemimpinan Michigan. Studi ini mengidentifikasi 2 dimensi perilaku pemimpin, yaitu berorientasi pada tugas yang berfokus pada pekerjaan dan hasil, serta berorientasi pada hubungan yang menekankan kebutuhan dan kesejahteraan bawahan. Selain itu, kepemimpinan partisipatif menggunakan pendekatan kelompok dalam pengambilan keputusan. Mengembangkan konsep ini menjadi 4 sistem manajemen dengan sistem 4 partisipatif sebagai paling efektif karena ditandai kepercayaan, komunikasi 2 arah, dan keputusan desentralis. 3. Model leadership continuum. Model kepemimpinan Tannenbaum dan Schmidt menggambarkan kontinum gaya kepemimpinan dari otoriter hingga demokratis yang dipengaruhi oleh tekanan dari pemimpin bawahan dan situasi. 4. Managerial Grid. Managerial Grid adalah model kepemimpinan yang dikembangkan oleh Robert Blake dan Jane Mon yang menggabungkan perhatian terhadap orang dan perhatian terhadap produksi dalam grafik 2 dimensi dengan skala 1-9. 5. Pedoman umum bagi perilaku pemimpin. Beberapa cara untuk memperbaiki efektivitas kepemimpinan adalah sebagai berikut. Carilah cara untuk memuaskan baik tugas maupun hubungan, gunakan sasaran dan prioritas untuk membimbing perilaku, pilihlah perilaku yang cocok dengan situasi, kembangkan keterampilan dalam menggunakan praktik-praktik manajemen. 6. Beberapa kelemahan pendekatan perilaku. Pemimpin yang efektif cenderung memiliki komponen consideration dan initiating struktur yang tinggi. Efektivitas kepemimpinan tidak hanya bergantung pada perilaku pemimpin, tetapi juga pada situasi dan kriteria keberhasilan yang digunakan. Misalnya situasi krisis mungkin membutuhkan struktur tinggi, sementara untuk tim yang sangat profesional mungkin membutuhkan consideration tinggi. Tidak ada satu perilaku pemimpin universal yang efektif di segala situasi. Kesimpulan, kepemimpinan yang efektif merupakan perpaduan sifat pribadi yang kuat, pengaruh karismatik, dan perilaku yang adaptif. Teori sifat kepemimpinan karismatik dan teori perilaku saling melengkapi serta menegaskan bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang efektif untuk semua